Hello students, how are you today? I hope all of you are fine. Welcome back again in our English class with me, Mr. Konda. Oke, seperti biasa ambil catatan. Hari ini kita akan pelajari bersama materi tentang conjunction. Oke, secara spesifik saya ingin katakan bahwa ini adalah materi kelas 9 ya. Tetapi bukan berarti yang belajar ini adalah kelas 9, tapi untuk semua. Ya, siapapun yang menonton video ini bisa untuk dipelajari. Karena pada intinya bahwa ini adalah pengetahuan, ilmu pengetahuan yang nantinya akan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi yang bercita-cita ingin menjadi guru atau ingin berbicara dengan orang asing. Jadi ini sangat penting untuk dipelajari. Students, ada dua conjunction yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama adalah to and in order to. Terus yang kedua adalah so that. Oke, kedua jenis conjunction ini memiliki arti yang sama dalam bahasa Indonesia. Artinya adalah agar atau supaya. Sekali lagi saya katakan artinya sama, yaitu agar atau supaya. Tetapi walaupun demikian, mereka memiliki rumusan yang berbeda dalam penggunaannya. They have their own formula when we are using it all. Oke, mari kita cek ya. Kira-kira di mana letak perbedaannya. Tapi sebelumnya, pertama-tama kita harus ketahui dulu kira-kira apa arti dari conjunction itu. Ya, conjunction itu dalam bahasa Indonesianya adalah kata penghubung. Ya, saya kira kalian sudah pernah mendengar kalimat ini, bukan sebuah hal yang baru ya bagi kita. Conjunction sama dengan kata penghubung. Yang kedua, poin yang kedua yang harus kita ketahui adalah fungsi. Kira-kira apa fungsi dari conjunction itu sendiri? Oke, saya bacakan di sini ya. The conjunction to, in order to, and so that are used to describe purpose. Jadi kedua jenis conjunction ini digunakan untuk menyatakan tujuan atau maksud. Oke, lalu di mana perbedaan penggunaannya, Pak? Oke, saya akan jelaskan ya. Kalian harus berkonsentrasi secara penuh agar nanti kalian terima juga, tidak setengah-setengah. Dan seperti biasa saya selalu ingatkan bahwa jangan lupa mendownload video ini agar kalian bisa memutarnya berulang-ulang sampai kalian memahami. Oke, kita mulai dari yang pertama, conjunction yang pertama, yaitu conjunction to and in order to. Oke, conjunction ini are followed by phrase atau diikuti frasa atau kelompok kata. Nah, lalu rumusannya adalah in order to plus verb one or be. Jadi rumusannya adalah setelah in order to diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau be. Oke, untuk lebih mempermudah saya akan sediakan dua contoh di sini ya. Oke, coba kalian perhatikan yang pertama. My mother does exercise 3 times a week in order to keep fit. Oke, kalian bisa lihat di situ. Jadi coba kalian perhatikan di conjunctionnya itu ya, yang saya lingkar ini, setelah in order to ini langsung diikuti oleh kata kerja bentuk pertama yaitu keep. Lalu kalimatnya menjadi my mother does exercise 3 times a week in order to keep fit. Kalau diterjemahkan, ibu saya melakukan latihan 3 kali seminggu agar tetap fit. Jadi ingat tadi bahwa tujuan dari conjunction ini adalah untuk menyatakan tujuan atau maksud. Nah, di kalimat ini ibunya melakukan latihan 3 kali seminggu. Tujuannya adalah agar tetap fit. Bisa dipahami ya. Sekarang lihat contoh yang kedua. In order to be happy, we should live simply. Ingat, kita langsung fokus di kata conjunction itu in order to. Nah, setelah in order to diikuti oleh be. Ingat rumusannya tadi, setelah in order to diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau be. Maka untuk contoh yang kedua ini, setelah conjunction in order to diikuti oleh be. Maka in order to be happy, we should live simply. Ya, agar bahagia kita harus hidup sederhana. Jadi itu untuk penggunaan conjunction to and in order to. Terus yang kedua kita pelajari conjunction so that ya.
Oke, so that coba have a look on your screen, coba perhatikan di layar monitor kamu di situ. So that is followed by a clause, atau so that diikuti oleh klausa atau kelompok kata, di mana di dalamnya mengandung unsur subjek dan predikat. Nah, rumusannya coba kalian perhatikan, ini yang paling penting. Setelah conjunction so that, lihat di situ, so that plus subject. Ya, setelah so that diikuti oleh subjek. You still remember the subject in English? I, he, she, it, we, you, they. Oke, setelah so that harus diikuti oleh subjek. Oke, coba kalian perhatikan di situ untuk lebih mempermudah. Contohnya, lihat, please turn off the light so that I can get sleep. Oke, saya ulangi kalimatnya, please turn off the light so that I can get sleep. Nah, coba fokuskan langsung di conjunction-nya ya. Lihat kata conjunction di situ, so that. Maka setelah conjunction berdasarkan rumusnya tadi harus diikuti oleh subjek. Maka subjeknya di situ adalah I. Oke, bisa dipahami ya. Setelah so that atau conjunction so that langsung diikuti oleh subjek. Jadi pada intinya teman-teman, untuk penggunaan conjunction to, in order to dengan so that, kita lihat baik-baik rumusnya. Coba saya perhatikan sekali lagi di sini ya. Saya tampilkan sekali lagi di sini rumusannya. Coba kalian perhatikan. Untuk conjunction to and in order to diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Nah, sedangkan untuk conjunction so that dia selalu diikuti oleh subjek. Nah, itu saja perbedaannya. Baik, adik-adik sekalian, untuk kalian lebih memahami, di sini saya sediakan beberapa latihan soal untuk kita diskusikan bersama terkait dengan penggunaan conjunction to, in order to dengan so that. Oke, coba kalian perhatikan, dia punya instruksinya di situ. Suruhannya adalah choose, in order to, or to, and so that. Oke, kita langsung saja nomor 1. I waited for an hour so that, or to, I could meet her. Ingat cara mengerjakannya tadi, bahwa ketika kita memilih conjunction to, in order to, harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Kalau kita memilih so that, maka harus diikuti oleh subjek. Nah, oke, kita lihat nomor 1. I waited for an hour so that, or to, I could meet her. Coba kalian perhatikan, setelah conjunction yang ada dalam kurung ini, setelah so that dengan to, nah kalimat pertama setelah itu adalah apa? Oke, I ya, I. I ini apakah dia kata kerja bentuk pertama atau dia sebagai subjek di sini? Oke, jelas ini adalah subjek ya. Maka conjunction yang tepat adalah so that. Karena ingat rumusannya tadi, setelah so that harus diikuti oleh subjek. Maka jawabannya adalah so that, bukan to ya. Oke. I waited for an hour so that I could meet her. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang nomor 2. I bought a dictionary in order to, or so that, help me translate the text into Indonesian language. Seperti biasa kita langsung fokus di kalimatnya, di conjunction itu, in order to, so that. Setelah conjunction itu, apakah setelah itu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau subjek? Itu sudah kuncinya. Nah, di situ setelah conjunction yang ada dalam kurung itu, kalimat pertama di situ adalah help. Help ini apakah dia subjek atau kata kerja? Iya, kata kerja. Maka conjunction yang kita pilih adalah in order to. Iya. Oke. Kalau so that kan tadi harus diikuti oleh subjek. Nah, ini kata kerja, maka kita memilih in order to. Baik, adik-adikku sekalian, itu sedikit contoh dari penggunaan conjunction in order to dengan to atau dengan so that. Nah, sebagai latihan kalian di rumah, saya sediakan beberapa contoh di sini. Coba kalian perhatikan di situ. Ya, ada 2 soal di situ. Coba kalian kerjakan dan kalian boleh langsung menjawabnya di kolom komentar. See you on the next video. Bye bye.